Halo teman-teman, kenalin aku Wahid. Aku mahasiswa pembangunan sosial dan kesejahteraan Psikologi UGM. Di sini aku ingin berbagi pengetahuanku tentang sosiologi ekonomi gitu. Nah, kita seringkali menganggap ekonomi itu sebagai rasional, tindakan yang memaksimalkan utilitas, ya dengan pengorbanan yang tertentu, ya diusahakan seminim mungkin gitu dan sebagainya. Ternyata nggak bisa dilepaskan dari aspek sosialnya gitu. Kayak sering nggak sih kalian ngutang ke teman kalian, atau sering nggak sih kalian datang ke kafe-kafe atau warung-warung yang jadi rekomendasi teman kalian, atau pernah nggak sih kalian dapat info magang part time atau kerja yang dari kenalan teman kalian. Nah, itu adalah bukti-bukti bahwa ya sebenarnya tindakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial. Nah, jadi ada sosiolog Amerika ini namanya Gronometer. Uh, dia menjelaskan bahwa tindakan ekonomi itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna kalau kita tidak memperhitungkan aspek sosialnya gitu. Nah, Granovetter tuh menyederhanakan aspek sosial ini menjadi tiga gitu. Jadi tindakan ekonomi itu ya sebenarnya termasuk tindakan sosial gitu. Kayak misalkan kita beli sesuatu gitu, transaksi sama penjual dan membeli, ya itu kan uh, udah dua orang, udah tindakan sosial gitu. Ada dialog, ada interaksinya gitu. Karena kita datang ke teman kita, terus kita minta uang gitu, pinjem sih bukan minta ya, kalau dikembaliin gitu. Nah, itu juga termasuk dari tindakan sosial gitu. Dan tindakan ekonomi kita itu terlingkup dalam situasi sosial gitu. Dalam situasi sosial itu gitu. Ya misalkan pernah nggak kalian ditelepon sama teman kalian gitu, bro ayo nongkrong di kafe gitu, kita nongkrong nugas misalkan gitu. Padahal kalian di saat itu kalian nggak pingin kafe, kalian nggak pingin kopi, tapi sorry Inggris banget ya, kalian nggak pingin kopi gitu, atau kalian nggak pingin kalian nggak haus gitu, tapi kalian datang ke beli kopi, ya bukan karena kalian pengen kopi, bukan utilitas kalian untuk pengen kopi, tapi karena kalian pengen ketemu teman kalian. Nah, itu adalah situasi sosialnya gitu. Dan sebenarnya institusi ekonomi itu ya dikonstruksikan secara sosial gitu. Ya kayak misalnya kafe itu tadi, atau contoh ini jadi kayak Giddens gitu. Dia tuh sempat bilang kalau uang itu ya termasuk dalam konstruksi sosial gitu. Kalau misalkan masyarakat sudah tidak percaya dengan nilai uang, ya uang itu nggak akan bernilai gitu. Ya begitu. Dan Granovetter juga nge-note hal bagus tentang interaksi sosial, yaitu tentang weak ties dan strong ties gitu. Nah, kita semua pasti punya teman dekat gitu. Dan teman dekat kita juga punya teman-teman lain gitu. Yang misalkan aku dan temanku itu adalah strong ties, sedangkan aku dan temennya temanku karena cuman kenalan ya kita anggap aja itu weak ties gitu. Ya, intinya strong ties itu dimana kita bisa pinjam uang dia, minta bantuan tapi nggak usah malu-malu gitu. Nah, kalau weak ties tuh ya masih kita jarang minta bantuan, kita jarang ketemu, agak sungkan buat minta bantuan dan sebagainya. Nah, buat jelasnya lagi nih, kita langsung aja ke contohnya. Mumpung aku tadi juga diajak temanku gitu. Uh, Langsung aja. Nah, jadi ini dia temanku yang ngajak ke kafe. Bukti strong ties sih. Mana bro? Tulisan Spanish? Gak banget canda. Oke, gimana nih Pak? Nah, jadi aku di sini lagi pengen menjelaskan sosiologi ekonomi. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi tugas, karena kan emang lagi masanya UAS gitu ya. Banyak tugasnya. Lumayan Pak. Jurusan antro kan? Iya, Antro banyak banget paper gitu. banyak banget papernya. Oke. Maka dari itu aku eh kalau di kamar emang nggak bisa nugas gitu ya. Jadi emang sering kalau nugas tuh di sini, di kafe aja. Kenapa? Tapi tempatnya emang enak sih buat tugas ya. Iya, Lebar gitu. betul. Nah, iya, ini tempatnya lebar terus kayak makanan ya nggak mahal-mahal amat. Jadi oke lah bisa lah ya kita buat nugas di sini gitu. Harga mahasiswa. Harga mahasiswa. Tapi tahu tempat ini karena emang tahu ada makanannya enak, atau emang tempatnya nyaman, atau ada hal lain yang bikin kamu tahu dan sering Iya jelas sih, jelas karena tempatnya enak, makanannya murah. Tapi sebenarnya aku tahu di tempat ini juga karena teman gitu ya. Jadi emang sering ngumpul di sini sama teman-teman. Oh, jadi ada circle atau komunitas gitu. Mau dibilang komunitas? Iya. Nah, Aku punya komunitas di sini. Terus kalau mau ngumpul ada kegiatan atau apapun itu yang ketemuannya offline ya pada ngumpul di sini. Sebenarnya tempat ini tuh udah jadi kayak base camp gitu bos. yang punya juga udah kenal dia.
Ya lumayan kenal sih sama masnya. Oke. Emang sama sini kita tahu tempat ini tuh nggak dari komunitasnya kita sendiri gitu, tapi emang dari mulut ke mulut gitu. Ada temanku punya teman ngajakin ke sini, ya udah jadinya nyebar aja gitu pada kumpul. Nah, ini dia contoh dari ya, tindakan sosial tuh ada strong tesnya dalam situasi sosial, tindakan sosial juga gitu. Kalau kita mengenalkan kafe teman kita gitu misalkan. Dan contoh strong testnya lagi nih, sebelum kita tutup videonya, jadi menariknya adalah kemarin aku di chat sama temanku dari Surabaya, dia pulang kampung gitu. Terus dia COD tapi gitu, dan dia ngechat gitu kayak, "Hit, nanti kalau COD-nya datang tolong talangin dulu ya, coverin dulu gitu. Coverin tuh utangin dulu gitu. Ya karena udah kenal gitu, dia nggak merasa sungkan, atau aku juga percaya bahwa aku akan kembali gitu karena udah deket sama dia, ada strong ties-nya. Itu contoh juga strong ties. Dan tahu contoh strong ties satu lagi apa? Karena aku nggak punya duit, belum bawa duit, tolong coverin ya Pak, utangin. Ya udah sana pesan aja loh. Thank you. Oke.